Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang sebelumnya sudah saya bagikan kepada teman-teman terkait dengan prinsip dakwah Islam. Kita memulainya dengan definisi dakwah. Teman-teman bisa baca, ini ada beberapa definisi dakwah dari beberapa sumber. Slide pertama ini adalah definisi dakwah yang diberikan oleh para ahli dari Timur Tengah. Jadi ada Syekh Ali bin Saleh, ada Syekh Muhammad Hadir Hussein, Imam Al-Ghazali, Abdul Fath Al-Bayuni, dan Abdul Karim Zaidan. Ini adalah terjemahan dari definisi yang mereka berikan mengenai dakwah. Slide selanjutnya adalah definisi dakwah yang disampaikan oleh para ahli dan pakar dari Indonesia. Ada Prof. Quraish Shihab, Toha Yahya, dan Prof. A. Hazmi. Sedangkan di slide selanjutnya ada definisi dakwah yang disampaikan oleh para orientalis ya. Jadi dakwah itu sebagai sebuah fenomena tidak hanya diteliti oleh umat Islam, tetapi juga diteliti oleh para ahli dari non-muslim, para orientalis. Jadi mereka sudah mendefinisikan beberapa hasil penelitian mereka mendefinisikan tentang dakwah itu sendiri. Ada B.J. Pollen, Johan Molman, ada M. Canard juga. Dari sekian definisi ini, kita bisa simpulkan bahwa dakwah itu adalah proses menyeru atau mengajak manusia kepada Islam atau ajaran Allah agar mendapat kebahagiaan dunia akhirat. Mengapa ini saya ulangi? Karena ini adalah pijakan awal ketika kita akan bicara mengenai metode dakwah. Sedangkan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini sebenarnya adalah mengenai karakteristik dakwah. Jadi karakteristik dakwah itu adalah tipologi, ciri-ciri yang membedakan sebuah kegiatan itu masuk dalam kategori dakwah atau bukan. Jadi kita bisa menilai apakah sebuah kegiatan yang dilakukan entah itu dai secara khusus atau umat Islam secara umum, apakah dia masuk dalam kategori dakwah atau tidak, itu berdasarkan karakteristik berikut ini. Yang pertama, karakteristiknya adalah informatif dan tidak manipulatif. Informatif dan tidak manipulatif itu begini maksudnya. Saat kita akan melaksanakan kegiatan dakwah, semua yang disampaikan oleh dai itu seharusnya jelas, clear, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman dari sisi jamaah. Oleh karena itu, apa yang disampaikan memang seharusnya gamblang dan mudah dimengerti. Jangan sampai apa yang disampaikan tersebut menyebabkan orang keliru memahami apa yang disampaikan. Salah satunya adalah dengan menyampaikan informasi atau materi dakwah tersebut secara komprehensif, lengkap, tuntas. Penyampaian yang tidak tuntas itu cenderung akan memunculkan kesalahpahaman dan akan menyebabkan kekeliruan dalam mengamalkan ajaran Islam. Contoh sederhananya begini ya. Dalam hadis itu kita mendapatkan ada perkataan Nabi sendiri sebenarnya ini. Nabi pernah bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Jadi itu hadis sahih, bisa dicek ada di Sahih Al-Bukhari. Jadi artinya barang siapa yang pernah mengatakan la ilaha illallah satu kali saja dalam hidupnya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah, kalau hadis ini disampaikan saklek tanpa penjelasan lanjutan, maka itu memungkinkan akan muncul kekeliruan pemahaman dari sisi jamaah. Bisa jadi orang akan memahami bahwa tidak usah sholat, tidak usah puasa, tidak usah menjalankan ibadah yang lain, cukup mengatakan la ilaha illallah, maka sudah cukup untuk masuk ke dalam surga.
Padahal dalam ajaran Islam yang lainnya, dalam hadis-hadis dan ayat-ayat yang lainnya, kita bisa temukan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Oleh karena itu hadis ini tidak bisa dijelaskan sendiri, dia harus disertai dengan petunjuk-petunjuk yang lain, disertai dengan penjelasan-penjelasan yang lebih komprehensif. Yang kedua, ada karakteristik namanya persuasif bukan respresif. Jadi persuasif itu adalah pendekatan secara lemah lembut dan tidak memaksa. Pendekatan yang menyadarkan orang, menyebabkan orang paham lalu melakukan, tidak dengan memaksa, mengancam, sehingga menyebabkan orang melakukan sesuatu. Pendekatan ini karakteristik ini adalah karakteristik dasar dari dakwah. Jadi Nabi sendiri sejak awal dalam kegiatan dakwahnya tidak pernah mengancam. Beliau selalu mendekati orang, mengajak orang untuk mengikuti ajaran Islam secara lemah lembut, persuasif, ya. Tidak mengancam, tetapi lebih pada mengajarkan, menyadarkan, memberikan pemahaman kepada orang. Nah, kita melihat sekarang ada banyak organisasi dakwah itu, ada beberapa sebenarnya yang cenderung represif. Padahal itu jauh dari karakteristik dakwah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karakteristik yang ketiga adalah berorientasi kebahagiaan dunia akhirat. Karakteristik ini terkait dengan bagaimana dakwah itu disebarkan, diajarkan, tidak hanya untuk membimbing atau mengarahkan jamaah, membimbing atau mengarahkan manusia, itu untuk mencapai kebahagiaan di akhirat saja. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, itu dalam seluruh ajarannya menitik tekankan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Oleh karena itu kita dalam ajaran Islam dapat melihat ada banyak sekali ajaran Islam yang selalu tidak hanya berbicara dunia, atau tidak hanya selalu berbicara akhirat saja, tetapi selalu berbicara keduanya secara lengkap. Karena secara prinsip kebahagiaan di akhirat itu hanya bisa dicapai jika orang dapat melaksanakan seluruh ajaran di dunia ini dengan baik. Dan beribadah dengan baik itu bisa dilakukan kalau kita bisa melaksanakannya dengan baik, melaksanakannya dengan penuh keikhlasan. Dan beberapa ajaran Islam itu hanya bisa dicapai, hanya bisa dilakukan jika orang berada di posisi yang cukup baik di dunia. Umpama begini ya, beberapa ajaran Islam itu membutuhkan modal untuk bisa melaksanakannya, membutuhkan harta untuk bisa melaksanakannya. Umpama saja zakat, berkurban, haji, menyantuni anak yatim, dan lain sebagainya. Memang kebahagiaan itu tidak identik dengan kekayaan sebenarnya, tetapi beberapa bagian dari ajaran Islam itu memiliki syarat untuk bisa melaksanakannya adalah harus memiliki harta di dunia. Walaupun harta tidak menjamin kebahagiaan sebenarnya, tetapi beberapa bagian dari ajaran Islam itu membutuhkan modal untuk bisa melaksanakannya. Nah, kebahagiaan akhir ukhrawi, kebahagiaan akhirat itu biasanya ditandai dengan kebahagiaan di dunia. Nah, ajaran Islam menitik beratkan kebahagiaan tersebut secara seimbang, tidak hanya orientasi akhirat tetapi juga dunia juga. Yang terakhir dalam karakteristik dakwah itu adalah dakwah itu proses, bukan kegiatan asal jadi. Jadi dakwah itu adalah kegiatan berkelanjutan. Dakwah adalah kegiatan yang harus
dilaksanakan secara kontinu. Kenapa? Karena ajaran Islam itu tidak hanya bisa dipahami dengan satu kali pertemuan. Dakwah ajaran Islam itu tidak hanya bisa dipahami dengan satu kali pengajian, harus berkelanjutan. Makanya kemudian kegiatan dakwah itu harus dilakukan secara bertahap, secara terus-menerus, secara kontinu, dan harus selalu dilakukan proses evaluasi. Kenapa begitu? Karena pemahaman itu muncul lewat proses yang bertahap. Kita tidak bisa memaksakan orang untuk paham seluruh ajaran Islam jika apa yang kita sampaikan sebelumnya itu belum dipahami. Dan ini kadang-kadang sering terlewatkan oleh para dai. Jadi mereka melaksanakan kegiatan dakwah terus saja, tapi tidak pernah melakukan proses evaluasi. Padahal sebenarnya dibutuhkan proses evaluasi untuk bisa mengukur apakah apa yang disampaikan saat ini atau apa yang disampaikan sebelumnya itu sudah bisa dipahami sebelum dilanjutkan pada materi selanjutnya. Oleh karena itu memang sebuah kegiatan dakwah sebenarnya proses berkelanjutan dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Dia adalah rangkaian kegiatan yang harus dievaluasi, harus saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Itu ya karakteristik dakwah. Selanjutnya pada bagian akhir yaitu prinsip dakwah. Nah, ada 8 prinsip dakwah. Yang pertama adalah keteladanan sebelum dakwah. Prinsip yang pertama ini menitik beratkan bahwa seorang dai harus memiliki keteladanan sebelum dia menyampaikan materi dakwah kepada jamaah. Keteladanan yang dimaksud ini adalah contoh secara pribadi dirinya. Jadi ada prinsip sebelum menyampaikan sesuatu, seseorang itu harus melaksanakan dahulu apa yang disampaikannya. Setidaknya dia mencontohkan kepada orang lain bahwa apa yang disampaikannya itu sudah dilakukan. Yang kedua, memikat hati sebelum menjelaskan. Ini terkait dengan karakteristik manusia yang lebih mudah mengikuti orang yang dikaguminya. Jadi orang yang sudah terpaut hatinya, orang yang sudah kagum dengan sosok tertentu, itu akan mudah mengikuti apa yang diucapkan, dilakukan oleh orang yang menjadi pujaannya. Jadi contoh saja seperti remaja yang mengagumi aktris Korea, mengagumi pemain film, itu akan cenderung lebih mudah mengikuti apa yang dilakukan oleh figur pujaannya. Demikian juga sebenarnya seorang dai itu jika dia sudah bisa memikat hati jamaahnya, baik itu dengan cara menjelaskan, baik itu dengan cara mencontohkan, atau dengan materi-materinya yang mudah dipahami, itu akan mudah untuk memberikan pemahaman kepada jamaahnya. Jadi sebelum menjelaskan sesuatu itu sebaiknya memang seorang dai dapat memikat hati atau menarik perhatian jamaahnya. Prinsip yang ketiga itu adalah mengenalkan sebelum memberi beban. Jadi ini terkait bagaimana ajaran Islam itu sebenarnya bukan beban, tetapi pada saat kita menyampaikan umpamanya sholat itu wajib dilaksanakan dalam sehari 5 kali, itu kan sebenarnya menjadi beban, walaupun sebenarnya itu ya sudah menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia sebenarnya. Tetapi sebelum kita menyampaikan bahwa itu wajib atau itu menjadi kebutuhan, sebaiknya memang dikenalkan dahulu terkait umpamanya apa manfaat dari sholat. Kalau orang itu sholat, sebenarnya dia sedang
memperbaiki dirinya, dia sedang menyehatkan dirinya, karena dalam sholat itu ada hal-hal yang bisa menyebabkan badan kita menjadi lebih sehat dan lain sebagainya. Jadi kan memberikan penjelasan, lalu kemudian setelah mereka kemudian paham, baru kemudian disampaikan bahwa dalam Islam sholat itu diwajibkan kepada semua umat muslim. Itu juga berlaku pada materi-materi yang lain, umpamanya kewajiban membayar zakat, aturan mengenai hukum fikih dan lain sebagainya. Jadi dijelaskan dahulu, dikenalkan, lalu kemudian setelah mereka paham, baru kemudian disampaikan terkait kewajiban mengenai hal tersebut. Prinsip selanjutnya adalah bertahap dalam pembebanan. Jadi kalau kita baca sejarah, dalam pelarangan meminum khamar, itu tidak serta-merta Al-Quran itu turun untuk melarang mereka. Jadi bertahap. Pertama dengan mengatakan bahwa kalau kamu sedang mabuk, jangan mendekati sholat, gitu ya. Setelah itu naik, kalau kamu sedang mabuk, jangan mendekati tempat sholat. Baru kemudian yang terakhir, kalau kamu mabuk, jangan dilarang untuk mabuk, gitu. Jadi bertahap dengan memulai dari yang rendah, setelah umum dipahami, lalu kemudian dianggap sudah lumrah, baru kemudian naik ke tahap berikutnya. Ini juga pernah dilakukan oleh salah seorang wali songo, walaupun bukan yang di Jawa ya. Jadi salah seorang putra Sunan Ampel itu namanya Sunan Parapen. Pada saat berdakwah di suku Sasak di NTB, pada saat mengenalkan mengenai kewajiban melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, itu dia memulainya dengan beribadah sholat dalam sehari itu hanya 3 waktu. Hanya sayangnya dia tidak menyelesaikan prosesnya. Jadi sampai sekarang ada sebagian masyarakat di NTB itu yang mengenal istilah Islam watu telu. Jadi pelaksanaan ibadah sholatnya itu hanya 3 kali dalam sehari ya. Hanya pagi, siang, dan sore. Itu bagian dari apa istilahnya ya, asimilasi dari ajaran agama mereka sebelumnya yang beribadah 3 kali dalam sehari. Jadi itu bentuk komprominya. Padahal seharusnya sih setelah mereka mulai terbiasa dengan itu, lalu kemudian dijelaskan bahwa sebenarnya itu 5, tetapi kemudian dalam pelaksanaannya didekatkan. Jadi memang ada proses bertahap ya. Ya memang Sunan Parapen sukses mengislamkan mereka, hanya saja memang dia tidak bertahan lama sehingga ajaran yang pernah disampaikan di awal tersebut bertahan, tidak sampai dikoreksi ya. Itu satu kekurangan dari dakwah yang disampaikan secara bertahap yang dilakukan oleh Sunan Parapen. Tetapi kita juga bisa melihat contoh yang lain, umpamanya dari kesuksesan dakwah Wali Songo di Nusantara dalam bentuk dakwah secara bertahap ya. Jadi kita bisa melihat ada beberapa golongan masyarakat itu yang memang sampai sekarang belum bisa melaksanakan ajaran Islam secara penuh. Itu salah satu faktornya adalah karena memang dakwah yang bertahap yang belum selesai. Prinsip selanjutnya adalah memudahkan bukan menyulitkan. Jadi hal-hal yang disampaikan dalam ajaran Islam sebenarnya sebagian besarnya itu memudahkan bukan menyulitkan. Kalaupun ada orang yang merasa ajaran Islam itu sulit, itu sebenarnya bisa jadi karena memang penyampaiannya yang sulit, padahal banyak ajaran Islam itu yang mudah. Jadi kadang-kadang kita bisa melihat ada ajaran Islam yang terkesan sulit untuk dilakukan, padahal sebenarnya itu bisa dilaksanakan dengan mudah.
Jadi umpamanya begini, dalam ajaran Islam itu ada banyak ajaran yang tidak saklek ya. Jadi bukan tidak baku, tidak kaku sebenarnya. Jadi dia fleksibel. Umpamanya dalam hukum bagi seseorang yang tidak bisa melaksanakan ibadah puasa. Itu kan secara fikih bertahap. Orang yang tidak bisa melaksanakan ibadah puasa bisa diganti pada hari yang lain jika memang itu uzur. Jika tidak mampu, maka bisa diganti dengan fidyah. Demikian juga orang yang melanggar aturan berhubungan badan di siang hari pada bulan puasa, itu kan juga berjenjang, bertahap dari yang tertinggi sampai yang terendah. Jadi memang jika tidak mampu di level 1 turun ke level 2 dan seterusnya sampai ke level yang paling rendah. Jadi memang ajaran Islam fleksibel sebenarnya. Oleh karena itu sebaiknya memang ajaran Islam disampaikan secara fleksibel dan tidak kaku. Prinsip selanjutnya adalah mengedepankan masalah pokok sebelum yang kecil. Jadi ini terkait pemilahan materi dakwah, yang prioritas itu adalah hal-hal yang bersifat pokok dan asasi, seperti masalah-masalah yang prinsip, masalah keimanan, masalah tauhid, masalah ibadah. Nah, terkait masalah ibadah ini juga yang pokok itu adalah hal-hal yang wajib, sedang hal-hal yang bersifat furu'iyah, khilafiyah, yang berbeda antara satu madhab dengan madhab yang lain, sebaiknya tidak menjadi bahan yang disampaikan. Jadi umpamanya masalah dalam sholat, yang penting itu orang sholat dulu, orang paham bagaimana melaksanakan sholat, prinsip-prinsip dasar sholat secara baik. Hal-hal yang bersifat tidak pokok, seperti umpamanya bacaan yang tidak wajib, bacaan-bacaan yang sunnah, bacaan-bacaan yang ada khilafiyah, ada perbedaan antara satu madhab dengan yang lain, itu sebaiknya dihindari, karena itu bukan hal-hal yang pokok. Yang pokok itu adalah kewajiban melaksanakan salat dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan prinsip dasar fikih. Prinsip selanjutnya adalah membesarkan hati sebelum mengancam. Ini terkait dengan beberapa ajaran Islam yang memang ya kalau kita baca itu ada beberapa bagiannya yang bersifat ancaman. Jadi seperti orang yang meninggalkan sholat itu diancam masuk neraka. Orang yang menyekutukan Allah diancam tidak mendapatkan ampunan. Tetapi kalau kita baca sebenarnya di situ tetap ada peluang untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi umpamanya terkait dengan syirik. Syirik itu adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Jika orang tersebut tidak bertaubat sebelum dia meninggal. Jadi sampai dia meninggal orang itu tidak bertaubat, maka baru kemudian tidak diampuni. Tapi sebelum dia meninggal, dia masih sempat bertaubat, maka dia tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu memang dalam penyampaian materinya itu lebih diarahkan, lebih fokus pada bagaimana orang merasa bahwa ajaran Islam ini tidak menyulitkan, bukan malah menyulitkan. Lalu prinsip yang terakhir adalah memberi pemahaman, bukan mendikte. Ini terkait dengan fokus utama dakwah itu adalah untuk menanamkan pemahaman terhadap ajaran Islam, bukan mendikte orang untuk mengikuti secara taklid, mengikuti secara membabi buta, tetapi memang memahami, mengikuti dan melaksanakan ajaran Islam berdasarkan keyakinan yang dibangun atas dasar pemahaman. Jadi fokusnya adalah memberikan pemahaman, membuat orang paham, bukan membuat orang mengikuti atas dasar dikte, atas dasar tanpa pemahaman yang baik. Jadi mengikuti membabi buta, mengikuti tanpa memahami apa yang dilakukan.
demikian yang bisa saya sampaikan. Seharusnya ini saya sampaikan kemarin ya, tapi memang terhalang oleh kendala waktu. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman terkait dengan materi yang harus disampaikan kemarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.